Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pandangan Ignaz Goldziher terhadap hadis. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pandangan Goldziher terhadap hadis, saya akan menguraikan biografinya terlebih dahulu. Nama lengkapnya adalah Ignaz Goldziher. Dia lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di kota Hongaria. Dia berasal dari keluarga Yahudi yang terpandang dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Pendidikannya dimulai dari Budapest, kemudian melanjutkan ke Berlin, Leipzig pada tahun 1869. Pada tahun 1870 dia pergi ke Syria dan belajar pada Syekh Tahir Al-Jazairi. Kemudian pindah ke Palestina lalu melanjutkan studinya ke Mesir, di mana dia sempat belajar pada beberapa ulama di Al-Azhar. Sepulang dari Mesir tahun 1873, dia diangkat menjadi guru besar di Universitas Budapest. Di universitas tersebut dia menekankan kajian keberadaban Arab yang menjadi seorang kritikus hadis paling penting di abad ke-19. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1921 akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya di Budapest. Dia juga pernah mengajar filsafat Yahudi di Jewish Seminary Budapest tahun 1900. Di luar negeri dia menjadi anggota kehormatan dari akademik ke-8 dari Perkumpulan Orientalis, 3 perkumpulan sarjana luar negeri. Kemudian tahun 1904 ia dianugerahi gelar doktor dalam bidang kesusastraan oleh Universitas Cambridge. Dari Universitas Aberdeen, Skotlandia, yang mana karya yang pernah ia tulis antara lain Din Scherinten, Her System on Geest yang membahas tentang sejarah aliran syairi. Kemudian Mohammedanische Studien mengenai sejarah Islam khususnya tentang hadis. Kemudian Vorlesungen dan Islam yang membahas tentang mengantar untuk memahami teologi dan hukum Islam. Dan juga Din Richtungen der Ismihen Koran Ausgun yang isinya hampir sama dengan pengantar memahami teologi dan hukum Islam, dan beberapa karya lainnya yang sifatnya hanya sebagai penjelas buku-buku di atas. Sebagai seorang orientalis, ia berusaha menciptakan keresahan umat Islam dengan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang membahayakan bagi umat Islam, seperti menggoyahkan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Maka karya-karyanya menjadi sangat berbahaya, terutama berita kebohongan dan kebodohan yang dapat menciptakan permusuhan terhadap Islam. Setelah mengenal biografi tokoh secara jelas, saya akan menjelaskan lebih jauh mengenai pemikirannya. Hadis menurut Goldziher tidak memiliki kemurnian sama sekali, walaupun tetap memiliki kedudukan kuat sebagai sumber ajaran Islam. Menurutnya tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menganggap hadis secara keseluruhan sebagai berasal dari Nabi SAW. Argumen-argumen yang dikemukakan olehnya adalah berkaitan dengan kritik matan hadis dari segi sosial, politik, dan juga kultural. Menurut Ignaz sendiri, tidak mungkin hadis atau sunnah tersebut bersumber dari Nabi SAW. Kalaupun ada bukti
tentang hal tersebut, maka akan sangat sulit menentukan kebenaran dan keabsahannya. Argumentasi yang ia kemukakan sendiri adalah ketidakmungkinan kondisi masyarakat Islam pada abad pertama Hijriah mendukung budaya memelihara data yang berupa hadis dan sunnah tersebut. Karena menurut Ikhnas sendiri pada masa itu masih banyak yang buta huruf dan kebudayaan yang berpusat pada lingkungannya serta kebiasaan di kota-kota besar ternyata masih bersifat sekuler dan lepas dari agama. Keabsahan hadis, Goldiser memandang bahwa secara faktual penelitian keabsahan hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kesalahan metode yang dipakainya. Hal tersebut dikarenakan para ulama klasik lebih banyak menggunakan kritik sanad dan kurang menggunakan kritik matan. Oleh karena itu, Goldiser menawarkan kritik matan saja, namun dari segi sosial kultural. Ikhnas sendiri menyatakan bahwa untuk memahami dan menetapkan kesohihan suatu hadis tidak hanya disandarkan pada analisis sanad saja, namun harus mengetahui latar belakang kondisi sosial politik di masa di mana hadis tersebut muncul. Sebenarnya kritik matan itu sendiri telah banyak dilakukan oleh para sahabat maupun para ulama sekarang. Menurut mereka, kritik matan digunakan untuk meneliti ilah dan syaz hadis dengan berbagai kriteria. Menurut Goldiser sendiri menyarankan agar mencari hubungannya antara materi hadis dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Goldiser mencontohkan hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari yang menerangkan mengenai keutamaan 3 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Ia mengkritik hadis tersebut dengan kritikan matan yang diajukannya, sehingga menarik kesimpulan bahwa hadis tersebut adalah tidak sahih. Untuk memperkuat tuduhannya tersebut, Goldiser mengutip keterangan sejarah dalam Tarik al-Qayyil al-Malik bin Marwan merasa khawatir apabila orang-orang Syam pergi haji ke Mekah itu melakukan baiat kepada Abdullah bin Zubair karena ia berusaha agar orang-orang dapat menaklukkan haji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.